Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Zubaidi, NIM 2018-194. Perkenalkan, nama saya Siti Zumratul Casana, 2018-199. Perkenalkan, nama saya Felida IA, NIM 2018-211. Perkenalkan, nama saya Gina Arifah NIM 2018-216. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penyuluhan atau rancangan STPINT. Nah, hal itu telah diatur oleh perundang-undangan di bidang pangan, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Permenkes Nomor 6 Tahun 2012 tentang obat tradisional, dan banyak lagi. Dan untuk selanjutnya yaitu membahas tentang keamanan dan mutu pangan atau juga disebut dengan food safety. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu atau merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Keamanan pangan atau food safety mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Hygiene Sanitation, Jasa Boga, dan belum berkaitan dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI terkait Peraturan SK Direktur LPPOM MUI tentang ketentuan pengelompokan produk bersertifikat halal atau MUI. Perlu diperhatikan dalam peningkatan keamanan pangan, yaitu yang pertama, kebersihan dan sanitasi lingkungan, yang kedua, higien makanan, yang ketiga, higien sarana dan peralatan, yang keempat, higien perorangan atau penjamaah makanan, yang keenam, tenaga pengelolaan makanan, yang terakhir yaitu pest control. Selanjutnya akan saya menjelaskan tentang teknologi proses pengolahan pangan. Teknologi pengolahan makanan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk konsumsi oleh manusia atau oleh industri pengolahan makanan. Nah, mekanisme pengolahan bahan makan atau pangan. Yang pertama adalah persiapan bahan makanan atau pangan. Merupakan persiapan bahan makan yang menyiapkan semua bahan makanan yang diperlukan sebelum dilakukan pengolahan. Proses persiapan bahan makanan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu kegiatan yang spesifik dalam rangka mempersiapkan bahan makanan dan bumbu-bumbu sebelum dilakukan kegiatan pemasakan. Untuk selanjutnya, pengolahan bahan makanan atau pangan. Nah, bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap dimakan. Proses pengolahan bahan makanan dilakukan oleh juru masak, mulai dari membersihkan, lalu mencuci, memotong, sampai pada proses memasak. Selanjutnya, distribusi dan penyajian makanan atau pangan. Proses pendistribusian dan penyajian makanan dilakukan setelah semua proses dalam pengolahan selesai dan makanan pun siap disajikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik dasar pengolahan makanan atau pangan. Yaitu, teknik dasar pengolahan makanan itu mengolah bahan makanan dengan berbagai macam teknik atau cara. Adapun teknik dasar pengolahan makanan dibedakan menjadi dua. Nah, teknik ini merupakan teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat dan teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Makanan panas basah ini memiliki berbagai cara, di antaranya adalah untuk selanjutnya adalah teknik boiling. Boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Untuk melakukan teknik boiling ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cairan harus mendidih atau air itu harus mendidih, susu segala macam itu harus mendidih. Yang kedua, alat perebus disesuaikan dengan cairan dan jumlah bahan makanan yang akan diolah. Yang ketiga, alat perebus harus ditutup agar menghemat energi. Yang empat, buih yang ada di atas permukaan harus dibuang untuk mencegah bersatunya kembali dalam cairan sehingga mempengaruhi mutu makanan. Teknik boiling dapat dilakukan pada beberapa bahan makanan seperti daging segar, daging awet, telur, pasta, sayuran, dan tulang. Nah, selanjutnya adalah teknik poaching. Nah, selain teknik boiling, dikenal juga teknik poaching dalam pengolahan makanan. Poaching adalah merebus bahan makanan di bawah titik didih dalam menggunakan cairan yang terbatas jumlahnya.
Proses suhu dalam air berkisar 83 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Untuk melakukan poaching perlu memperhatikan syarat berikut ini. Yang pertama, suhu poaching di bawah titik didih berkisar 83 derajat Celcius, 95 derajat Celcius. Nah, yang kedua, cairan yang digunakan disesuaikan dengan banyaknya bahan makanan. Yang ketiga, makanan harus tertutup dari cairan. Nih, yang terakhir, dalam teknik poaching, yaitu peralatan untuk poaching harus bersih dan tidak boleh luntur. Teknik dasar pengolahan poaching dapat dilakukan untuk mengolah berbagai jenis makanan. Yang ketiga yaitu ada teknik braising, yaitu teknik merebus bahan makanan dengan cairan sedikit, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci penutup dan api kecil secara perlahan-lahan. Untuk melakukan teknik braising perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknik merebus dalam cairan yang sedikit. Yang kedua, bahan yang diolah harus dipotong rapi dan sama besarnya. Yang ketiga, dalam pengolahan daging-daging, caranya memasukkan daging dalam braising pan lalu siram dengan kaldu secukupnya, jangan sampai terendam seluruhnya. Yang keempat, apabila menggunakan sospan, caranya cairkan mentega dalam sospan lalu masukkan daging baik hingga warnanya kecoklatan. Untuk sayurannya, aduk sambil dibolak-balik. Yang kelima, jika proses pengolahan dalam oven, braising pan ditutup rapat, masukkan dalam oven. Apabila diolah di atas kompor atau perapian, posisi braising pan tertutup. Itu syarat-syarat menggunakan teknik braising, yaitu yang pertama, teknik ini cocok menggunakan daging bagian-bagian paha. Yang kedua, daging saute dengan mentega hingga warnanya kecoklatan. Yang ketiga, cairan pada proses braising dipakai untuk saus pada saat menghidangkan. Yang keempat, selama proses braising berlangsung, boleh ditambahkan cairan bila telah berkurang. Yang keempat, ada teknik stewing, yaitu mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu. Dalam daging dan sayur sudah terkandung garam. Yang kelima yaitu teknik steaming, merupakan memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Teknik ini bisa dikenal dengan mengukus. Bahan makanan diletakkan pada steamer atau pengukus. Untuk melakukan teknik ini perlu memperhatikan beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, alat pengukus harus dipanaskan terlebih dahulu di atas air hingga mendidih dan mengeluarkan uap air. Yang kedua, kapasitas alat pengukus harus disesuaikan dengan jumlah bahan yang akan dikukus. Yang ketiga, makanan harus dibungkus apabila tidak membutuhkan sentuhan uap air langsung. Yang keempat, air untuk mengukus harus mencukupi. Jika air kukusan habis, makanan yang dikukus akan beraroma hangus. Yang kelima, untuk hasil yang baik, waktu pengukusan harus tepat. Teknik pengolahan panas kering dry heat cooking merupakan mengolah makanan tanpa bantuan cairan. Misalnya, deep frying, shallow frying, roasting, baking, and grilling. Prosedur operasi sanitasi yang standar. SSOP adalah prosedur pelaksanaan sanitasi standar yang harus dipenuhi oleh suatu sentra pengolahan atau UPI untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk yang diolah, yang bertujuan untuk memastikan mutu produk dan menjamin tingkat dasar pengendalian keamanan pangan dan meminimalisir kontaminasi. Sanitasi, perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih sehingga mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, agar dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Prosedur kontrol sanitasi merupakan prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi yang berkaitan dengan semua sarana pengolahan, sarana kebersihan, personil dan lingkungan di UPI dan dituangkan dalam rancangan SSOP. Kunci SSOP 8. 1. Keamanan air dan es. 2. Kondisi alat dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan. 3. Pencegahan dan kontaminasi silang. 4. Menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi dan toilet. 5. Proteksi dan bahan-bahan kontaminan. 6. Pelabelan, penyimpanan dan penggunaan bahan taksin yang benar.
7. Pengawasan kondisi kesehatan personil. 8. Pengendalian pes. Cara produksi pangan yang baik merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan keamanan pangan yang ditetapkan oleh pangan. CPPB sangat berguna bagi kelangsungan hidup industri yang baik, yang berskala kecil, sedang, maupun yang skala besar. Melalui CPPB ini, industri pangan dapat menghasilkan layak dikonsumsi dan aman bagi kesehatan. Dengan menghasilkan pangan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi, kepercayaan masyarakat niscaya akan meningkat dan industri pangan yang bersangkutan akan berkembang pesat. Dengan berkembang atau Good Manufacturing Practice atau GMP, digunakan istilah keamanan pangan, bermutu, aman, dan layak untuk dikonsumsi. Keamanan makanan adalah kondisi dan upaya yang dilakukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan fisik yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Bermutu artinya pangan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh konsumen, pemerintah, atau undang-undang dan industri. Aman untuk dikonsumsi adalah pangan tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dapat. CPPB menjelaskan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi tentang penanganan pangan di seluruh mata rantai produksi. Penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP, yaitu bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. BTP digunakan untuk mempengaruhi kualitas pangan. Penggunaan BTP yang tepat sesuai takaran batas aman akan memberikan manfaat teknologi terhadap mutu pangan. Namun, penggunaan BTP yang tidak tepat atau melebihi takaran yang aman dapat membahayakan kesehatan. Nah, BTP terdiri dari 27 golongan. Penggunaan 26 golongan PTB dan batas maksimal penggunaannya dapat dilihat pada Peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Pelaku usaha PIRT disarankan untuk membeli BTP yang sudah memiliki nomor izin edar dari BPOM. Untuk penggunaan BTP golongan perisa, penggunaannya adalah secukupnya atau CPPB. Senyawa perisa yang diizinkan dapat dilihat pada Peraturan Kepala BPOM nomor 22 tahun 2016 tentang persyaratan bahan tambahan pangan perisa. Nah, penggunaan BTP juga harus sesuai dengan kategori pangan dari produk IRTP tersebut. Untuk mengetahui nomor dan nama kategori pangan dari produk dapat dilihat pada Peraturan BPOM nomor 34 tahun 2019 tentang kategori pangan. Selanjutnya, penggunaan PTB tidak boleh melebihi batas maksimal yang diatur di peraturan. Oleh karena itu, pelaku usaha industri rumah tangga pangan (IRTP) disarankan membeli timbangan analitik. Alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi dan keterangan. Berikutnya yaitu syarat wajib yang tertera dalam label pangan antara lain. Yang pertama, nama produk, yaitu nama produk harus menunjukkan sifat atau keadaan yang sebenarnya dari produk tersebut. Yang kedua yaitu komposisi atau bahan baku. Komposisi merupakan keterangan dari bahan baku yang digunakan dalam produk pangan tersebut. Yang ketiga yaitu berat bersih atau isi bersih. Berat bersih merupakan berat produk pangan tanpa menyertai berat kemasan. Bila produknya berupa pangan cair, maka ditulis dengan matriks mililiter. Bila berupa pangan padat, di dalam matriks gram atau kilogram. Yang keempat, nama dan alamat produsen. Mau tidak mau, Anda harus mencantumkan nama dan alamat pembuat produk, nama produsen, nama kota, dan nama negara. Yang kelima yaitu waktu kadaluarsa. Kadaluarsa merupakan keterangan yang berisi informasi kapan produk pangan itu tidak lagi layak untuk dikonsumsi untuk pangan yang masa pakainya kurang dari 3 bulan, harus disertai keterangan baik digunakan sebelum, contoh baik digunakan sebelum 30 Agustus 2024. Yang keenam yaitu kode produksi, yaitu berisi keterangan mengenai riwayat produksi yang bersangkutan. Yang ketujuh, izin PIRT. Semua produk pangan wajib mendapatkan izin PIRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan di masing-masing kabupaten tempat Anda berada. Yang ke-8, halal. Pengurusan halal dilakukan melalui BPOM MUI di daerah Anda masing-masing. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment.
share juga.